kabar saudara? Kita berjumpa kembali dalam podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja. Bersama dengan para sahabat yaitu Lolita dan Dika. bersama juga dengan Caleb dan Cleo. Oke, kita sudah bicara di podcast yang lalu dalam acara Natal bersama dengan warga jemaat GKI Pondok Indah tentang bagaimana pergumulan sebuah keluarga mengalami My First Christmas. Sekarang ini ternyata untuk mencapai First Christmas itu melewati pergumulan yang tidak mudah. Udah sampai Cleo tadinya lahir dalam keadaan ada benjolan, lalu bertambah besar benjolannya, lalu bingung mau diterapi ternyata juga nggak kecil-kecil, lalu setelah itu dioperasi dan dengan drama-drama baru lagi lainnya, akhirnya bertahanlah mereka keluarga ini untuk tahun ini merayakan Natal pertamanya. udah lebih lega. Kalau tahun Lebih lalu lega. tuh kayak kita Natal agak-agak melayang ya. Melayang ya. Nangis mulu kerjaannya. Jadi kayak udah nggak ada Natal nih kali ini ya, Iya, skip kayaknya Natal gitu ya. Kayak kita sampai lupa, kita nggak tahu tahun lalu ngapain, tahun baru tahun lalu ngapain gitu tuh kayak lupa ya. Iya. Nggak tahu ya, nggak perayaan lah kali ya. Kayaknya udah di Iya, rumah ibadah aja, aja, ibadah doang ibadah di online. rumah, tapi masih bengong, masih melayang. Iya, gitu. iya, iya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu Ayah Bunda, ada kalanya orang merayakan Natal biar 70 kali pun belum tentu merasakan ini Natal yang indah. Nah, dengan didorong pengalaman keluarga Dika dan Loli mengalami Natal yang pertama kali ini dengan sebuah sukacita pastinya gitu ya. Apa sih yang membuat kalian berdua tuh bersukacita melewati pergumulan yang tidak mudah? Pasti kan ada pengalaman-pengalaman bukan yang sulit aja ya, tapi ada pengalaman iman di dalamnya. Nah, boleh nggak tolong diceritakan momen-momen benar-benar ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Kan pesan yang lalu kan ada Tuhan nih, Tuhan bekerja. Nah, silakan tolong ceritakan apa buktinya Tuhan ada dan bekerja. Mulai dari Dika dulu mungkin. Ya, mungkin memang apa ya, dari awal itu pergumulan ini kita ngerasa apa ya, Tuhan hadir Kak gitu. Tuhan hadir. Kenapa? Karena entah kenapa ini suatu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi ternyata kita bisa aja gitu. Iya, melewatinya. Melewatinya. Jadi kemampuan untuk melewati aja itu udah Tuhan hadir ya. Iya, betul Kak. Pas gitu ya, bisa Iya. lewat aja begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, ada nggak momen di mana, ini tanda Tuhan nih, ini tanda Tuhan banget, apa? Pertama sih kalau aku ngelihatnya di tengah kita yang mengalami pencobaan yang begitu berat, ada orang-orang di sekitar yang menguatkan Kak gitu. Oke, jadi orang-orang itu berarti bukan berempat aja ya? Iya. Di betul. luar Iya. keluarga inti, extended family atau para sahabat gitu? Iya betul, mulai dari orang tua dan mertua yang menguatkan, ipar-ipar dan Apa juga yang mereka lakukan yang membuat kamu merasa kuat? kata-kata yang menguatkan, kemudian doa-doa mereka Kak gitu yang senantiasa menemani kami lah, menguatkan kami. Dan juga teman-teman Kak, teman-teman mereka melakukan persukaan doa seperti itu, walaupun masih online semua Kak ya, tapi itu sungguh menguatkan kami Kak, karena itu kalau aku bicara sama Loli itu semacam di tengah situasi yang impossible gitu, yang kita rasa impossible, melaluinya itu seperti terbayang seperti Petrus Kak yang mencoba berjalan di air. Di air ya? Iya. Tapi ketika muncul lagi kekhawatiran, muncul lagi ketakutan, kita udah mau nyemplung di air, tapi ada orang-orang yang jadi tangan Tuhan untuk narik kita lagi Kak gitu. Kalau boleh tahu spesifik tangan Tuhan seperti apa yang merasa kamu, oke, ini aku sedang diangkat lagi nih sama Tuhan untuk nggak tenggelam seperti Petrus yang ada di dalam lautan. Ya pertama sih yang paling terasa itu ketika dia tumornya mau diangkat Kak, mau dioperasi. Dokter sudah cerita berbagai kemungkinan gitu. Salah satunya kemungkinan tangannya harus diamputasi karena
tumor yang di sini itu dekat sekali dengan pembuluh darah besar yang menuju ke tangan. Jadi kalau itu cedera, kemungkinan tangannya juga tidak bisa berfungsi lagi. Gitu. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, teman-teman mengadakan persekutuan doa, Kak. Teman-teman dari kampus, dari perkantas itu juga mengadakan itu. Ya itu, Kak, dari situ dikuatkan, kemudian ada semacam gambar ilustrasi, Kak, ya. Ada orang yang sedang di ruang operasi, meja operasi, dan ada ilustrasi Yesus berdiri di sebelah dokter. Itu visualnya itu benar-benar touching banget ya. Oke. Ya, thank you. Kalau Loli merasa tangan Tuhan tuh lewat mana? Ya sama kayak Dika banyak ya yang Tuhan pakai gitu. Salah satunya bahkan dokter yang lagi menjadi PIC di ICU waktu itu yang jadi PIC untuk handle Kio juga di situ. Jadi waktu kami dipanggil Kio kritis, nggak tahu kayak Tuhan bisa bekerja lewat apapun ya, Kak. Termasuk lewat dokter ini. Dokter ini bilang, dan kebetulan dokternya juga Kristen ya. Terus dia suruh aku baca Amsal ya waktu itu ya, yang itu aku lupa ayatnya. Cuman dia bilang dia suruh ganti akunya jadi nama anakmu, dan dia suruh aku baca dengan lantang gitu. Dia isinya tuh kayak aku bacanya gini, Kleopas tidak akan mati, Kleopas akan hidup dan akan menceritakan perbuatan Tuhan gitu. Itu tuh waktu itu aku langsung kayak merinding, terus kayak mau nangis, tapi kayak dapat penguatan gitu loh. Maksudnya kayak Tuhan pun bisa pakai si dokter yang aku bahkan nggak kenal gitu loh, Kak, untuk mengangkat lagi kayak tadi kata Dika, mengangkat lagi ke atas ketika kami udah sempet down gitu, tapi Tuhan angkat gitu. Jadi nyata banget sih penyertaan tangan Tuhan bahkan lewat hal-hal kayak gitu sih. Jadi kira-kira kalau dihitung-hitung tuh para sahabat yang mendukung tuh ada berapa? 10? Banyak lebih, Kak. 20? Lebih. Kayaknya kalau tanpa perjalanan ini tuh itu nggak akan mungkin dilalui sendiri sih. Iya. Tuhan tuh bekerja lewat sahabat-sahabat kita banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Pengen dong dikasih tahu mungkin teman-teman juga kalau ada dalam pergumulan seperti ini kan pasti tidak mudah ya. Tapi juga bagi orang-orang yang punya sahabat yang sedang bergumul seperti kamu berempat gitu ya. Hal-hal apa yang kerasanya tuh small things tapi it means a lot gitu. Kecil tapi kelihatannya berharga banget. Tadi kan mulai dari persekutuan. Terus apalagi tuh disuruh baca ayat gitu ya. Terus apalagi tuh kehadiran sekeluarga ya, papa, mama, mertua. Terus apalagi tuh para sahabat, apa yang bisa dilakukan para sahabat yang menguatkan kamu berempat? Bahkan kayak hal kecil waktu itu kan karena tumornya besar gitu ya. Sahabat teman-teman tuh nanya, Loli kamu perlu apa? Nanya gitu. Pertanyaan itu berharga banget ya? Berharga banget. Kamu butuh apa? Terus apa tuh? Mulai dari hal-hal yang kelihatannya terlihat sepele tapi ternyata it means gitu. Apa tuh? Jadi akhirnya karena Kleopas tumornya gede banget, jadi semua baju dia nggak ada yang muat, gitu. Dan aku udah terjebak di rumah sakit waktu itu, dan udah pasti ukuran baju dia yang aku siapkan sebelumnya ya sesuai usianya dia kan, Kak. Dan itu nggak ada yang kepake. Oke, jadi dapat baju tuh. Dikirimin baju. Apalagi dikirimin apa lagi? Terus dikirimin misalnya kayak penghangat air panas, hal-hal sekecil itu karena aku harus sterilin si botol-botol pumping apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu di rumah sakit ya. Semua kebutuhan baby ada gitu ya. Jadi lewat teman-teman gitu. Jadi pokoknya banyak teman-teman yang nanya, kamu butuh apa? Iya. Ada masalah dengan makanan, keuangan dan sebagainya. Dan udah pasti dengan dana juga kita disupport banget. Wow. Itu karena biaya yang cukup besar waktu itu. Bayangin 1,5 bulan di rumah sakit tuh kayak, wah gimana dong? Tapi teman yang langsung, oke, kami akan support. Jadi teman juga menggalang dana buat kita waktu itu, Kak. Jadi aku dengar sampai sempat ke Singapura gitu ya untuk kemo atau. Iya, jadi habis dia dioperasi ternyata perjalanan kan nggak sampai situ. Dia harus jalanin kemoterapi waktu itu selama 9 minggu. Dan ternyata habis kemoterapi harusnya hasilnya baik. Ternyata kankernya metastase ke lengan. Jadi dokter di sini kayak, oke ibu, kita refer aja ke rumah sakit di Singapura waktu itu. Dan kami di sana juga ada sahabat. Di sana juga, ada sahabat-sahabat juga yang, itu tanda Tuhan hadir sih, Kak. Kemanapun kami melangkah, pasti ada ya. Pasti ada Tuhan lewat mereka, gitu ya. Wow, kira-kira pesan Tuhannya apa deh?
Kalau Oke, Tuhan ada, Tuhan bekerja. Pesan yang lebih spesifik kayaknya Tuhan mau ngomong Dika, Loli, gitu ya? Apa kira-kira? kamu dulu apa? Oke. Iya, kalau aku sih itu ya Kak, kadang kita merasa apa ya, Tuhan tuh di mana gitu. Kadang aku juga walaupun itu pesan akhirnya, tapi ada jatuh bangun di mana kita bertanya Tuhan di mana gitu. Dan kenapa Tuhan izinkan gitu ini terjadi. Gitu sih. Sekarang mendapatkah jawabannya, Loli? Kenapa Tuhan izinkan ini? Pelan-pelan dapet Kak. Ini kayak puzzle sih. Betul. Yang kami jalani dan ternyata oh iya ini. Kenapa? Sedikit puzzle aja dibocorin. Kira-kira apa sih? yang ini yang paling sederhana dengan kondisi anak kami ini membuat orang tuaku itu lebih tekun ke gereja, lebih tekun berdoa, Mencari Tuhan lah ya. mencari Tuhan gitu loh Kak. Yang sebelumnya mungkin ya nggak segitunya, tapi bahkan sampai ke situ tuh Tuhan pakai anakku untuk bikin mereka lebih dekat sama Tuhan. Oh, gitu. wow. Contoh kecilnya itu di sana banyak juga ya contoh yang lain, cuman yang aku bisa sebutin bahkan yang sampai segitunya pun Tuhan jadi nggak hanya di keluarga inti kami gitu. Iya. Gitu sih Kak. Kamu berdua semakin apa nih, Dika, menurut kamu dengan peristiwa ini? Ya, yang pasti kita merasa waktu terjadi itu kan ya kita pastinya merasa senasib sepenanggungan ya Kak ya. Kan kita jalan ini berdua I feel ya. you gitu ya. Iya, I feel you banget. Ya benar-benar kita harus bertahan di dalam Tuhan gitu loh Kak. Benar-benar saling mendoakan, Kita saling kompak support. sih jadinya. Kompak ya? Jadi Tambah kita kompak. bahkan kayak puji Tuhan ini satu berkat ya Kak. Kita bahkan juga minim berkonflik itu enggak sih. Jadi kayak kita satu gitu loh Kak. Rekor tuh ya, 1 tahun tanpa konflik. Ada sih konflik, cuman Konflik maksudnya batin ya ada, tapi tidak konflik berdua ya. Jadi justru kita kayak mungkin udah melupakan ego kita sendiri ya. Kita udah mikirin apa nih yang harus kita jalanin bersama-sama gitu sih kayaknya. Wow, kira-kira nih kalau teman-teman ada yang mengalami pergumulan, Loli, Dika kan termasuk ikut ambil bagian aktif dalam early marriage, dibina dan melayani gitu ya. Sejangka waktu mungkin konsentrasinya ke Clio gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, pergumulan yang tidak mudah dengan apapun gitu modelnya, pesannya apa? Kalau aku tuh yang ini juga yang aku bilang ke diriku sendiri adalah bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini dulu, Tuhan yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang melakukan begitu banyak mukjizat gitu. Itu Tuhan yang sama loh Loli gitu. Tuhan yang sama loh yang juga akan menyertai perjalanan. Dia tuh nggak jauh, dia tuh nggak seperti yang maksudnya oh itu hanya cerita Alkitab, enggak gitu. Tuhan itu luar biasa sama dan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa juga gitu dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman semua pastinya. Jadi history di masa lalu tetap ada sampai hari ini, di mana history tetap juga dialami oleh keluarga Dika dan Loli gitu ya. Kalau Dika kira-kira akan berpesan apa kepada para sahabat, mungkin di sini ada oma opanya, opungnya, kira-kira gimana sih caranya menghadapi pergumulan ini atau mendukung kalau ada orang seperti ini? Iya, kalau aku mungkin pesannya lebih ke yang kedua tadi Kak, mendukung bahwa orang-orang yang sudah banyak berkecimpung membantu kita, mensupport itu kita orang-orang ini adalah betul-betul perwakilan Tuhan Kak. Jadi ketika ada panggilan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, panggilan hati ya. Iya Kak, lakukan itu gitu lakukanlah. Just do it. Just gitu do ya. it karena orang yang menerima itu pasti sangat terberkati. Terberkati ya. Sangat bersyukur, bahkan orang itu bisa makin dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi iya, ketika Tuhan memanggil, ya kerjakanlah panggilan itu. Yang sangat memberkati Bapak Ibu, orang yang membutuhkan. Opa Oma, Opung semua gitu ya. Ketika ada panggilan hati untuk menolong orang, just do it. Kenapa? Karena ternyata itu sangat berharga, bermakna. Tapi juga di balik itu figur sebuah keluarga yang melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Kalau cara pandangnya gua apes nih, lagi nggak enak, semua orang bertanya atau orang
ngomong kayaknya nyebelin banget gitu ya. Iya. Tapi begitu melihat enggak Tuhan, aku butuh Tuhan dan semua adalah tanda Tuhan. Maka itu menjadi indah gitu ya. Oke, selamat merayakan First Christmas bersama dengan Cleo, Caleb dan seluruh keluarga, para sahabat. Selamat terus masuk dalam pergumulan dan perjalanan spiritualitas yang pastinya kita nggak tahu penuh dengan kejutan. Hari ini di bulan Desember ini, Januari nanti menjadi hari depan yang penuh pengharapan. Ingatlah Yeremia 29:11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan dan membawa damai sejahtera. Selamat merayakan itu, Bapak Ibu, Opa-Oma, Ayah Bunda, terima kasih untuk bersama dengan kami, dan kiranya boleh terus menjadi cara Tuhan untuk mencintai dan memberikan kejutan-kejutan iman buat mereka yang membutuhkan di masa depan. Di tahun 2023, selamat menyambutnya dengan penuh kemurahan hati, menolong mereka yang membutuhkan dan peka terhadap mereka yang sedang menderita. Tuhan memberkati, menjadi Natal yang mengingatkan kita bahwa dengan melakukan hal yang sederhana aja, maka semua bisa menjadi berkat jika Tuhan hadir dan kasih Tuhan ada. Oke, kita akhiri sampai sini. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga dan para sahabat. Tuhan memberkati. Kita akhiri podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye bye.